Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Masya Allah ya, masih pakai itu luar biasa juga ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu yang dari Bandung. Ada yel-yelnya nggak yang dari Bandung? Ada nggak yel-yelnya? Nggak ada? Coba, kumaha? Coba pimpinan regunya mimpin dulu yang di Bandung. Yel-yel PKKMB. Ada? Nggak ada yel-yelnya? Ada Pak, ada. Silakan, saya mau lihat dulu sebelum kita mulai. Yang mana ini panitia? Bukan tagline. Yel-yel PKKMB panitia coba. Pakai musik, harus pakai musik. Oke, silakan. Belum bisa atau udah bisa nih? Sebelumnya salam kenal dulu ya dari Pak Hasan sebelum persiapkan musiknya. Saya tetap mau nunggu yel-yelnya juga ya. Gitu, oke. Saya sekalian juga tolong materinya disiapin Kang. Materinya sudah bisa standby belum? Ya oke. Sebelumnya semuanya yang saya sapa dulu yang dari PSDKU Padang. Hadir ya di PSDKU Padang, ada yang dari Pekanbaru, mungkin lewat Zoom ini luar biasa ya kita bisa ketemu walaupun tidak secara langsung ya gitu ya, tetapi mudah-mudahan sih tidak menghilangi esensi daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya salam kenal, saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hasan Lubis, saya tuh di Politeknik LP3I. Di LP3I Group sebenarnya udah keliling-keliling Indonesia juga gitu ya. Saya alumni LP3I, jadi saya ngerasakan dulu tahun 94 tuh alumni LP3I itu bukan alumni, mahasiswa LP3I 1000 orang, termasuk Pak Hasan di dalamnya gitu ya. Jadi karena perubahan daripada di tahun-tahun berikutnya punya kampus di mana-mana, akhirnya nyebar gitu ya. Kalau dulu kan LP3I itu tahun 94 itu baru 3. Yang pertama di LP3I Jakarta di Pasar Minggu, yang kedua di Senen, yang ketiga itu di apa? Kebetulan di Mangga 2 ya. Daerah Mangga 2 gitu di Jakarta. Sebelum akhirnya berkembang di seluruh Indonesia gitu ya. Saya alumni tahun 94, lulus tahun 94. Dulu saya sih ngerasanya gimana Pak rasanya jadi mahasiswa LP3I luar biasa ya. Mahasiswa LP3I itu PR-nya luar biasa banyak gitu ya. Jadi yang pertama itu harus tahu tujuanmu apa ke sini gitu ya. Yang saya tahu sih tujuan kita ke sini mau ngapain nih? Yang dari Bandung mau ngapain? Datang ke sini mau ngapain? Oh ya udah pasti, lu di Unpad juga belajar. Benar gak sih? Gitu. Terus tujuannya apa? Tujuan akhirnya ngapain? Berarti tujuan akhirnya harus sama dari kampus PSDKU juga tujuan akhirnya adalah bekerja gitu ya. Jadi karena tujuan akhir kita di sini bekerja, berarti yang kita siapkan adalah mental kita untuk bisa gitu ya. Udah siap bekerja belum? Sudah. Apanya yang siap ini? Untuk bekerja itu ngapain sih? Apa sih yang harus dimiliki biar bisa bekerja? Soft skill gitu ya. Oke, ini yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas tentang tentang bagaimana nanti ke depan kita semua di sini selama 2 tahun, kalau D3 kan 2 tahun, tahun ketiga di semester 5 sudah mulai kita akan ada penempatan kerja gitu ya, ataupun magang dulu ya. Di semester 5 itu akan ada magang, di semester 6 bagi yang D3 akan ada penempatan kerja. Bagi yang S1 di semester 7 akan kita ada pemagangan, di semester 8 sudah bekerja gitu ya. Jadi ini harus konsepnya sama dulu, karena kalau katanya tuh orang luar biasa itu kalau konsep kita itu sama dengan apa yang kita mau gitu ya kan, apa yang kita tuju juga gitu ya. Jadi teman-teman semua di sini, yang pertama dulu kosongkan dulu gelasnya, ya. Pasti anak Gen Z itu, what is the problem of Gen Z gitu ya? Ya apa sih
masalahnya yang ada di Gen Z gitu, saya nggak kebaca, Kang. Itunya, apanya materi tolong dibesarkan di saya biar saya bisa lihat ya kan gitu. Biar kita mulai ya gitu ya. Yang pertama ini apa sih masalahnya yang pertama di Gen Z itu gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin biar lebih enak juga Pak Hasan tuh siapa sih gitu ya. Saya yang pertama alumni LP3I, saya dulu bekerja jadi sekretaris pribadi yang punya LP3I selama 2 tahun. Ya dari alumni 1 tahun di LP3I bisa jadi sekretaris pribadi. Kebetulan saya ngambil jurusan komputer akuntansi. Jadi SMA jurusan apa Pak? Fisika. Jadi itu gitu kan, nah, gitu ya. Tapi ternyata dengan punya ilmu menghitung dipindah ke jurusan manapun ada benefitnya, gitu ya. Jadi saya dari fisika terus ngambil jurusan komputer akuntansi. Kenapa Pak ngambil komputer akuntansi, gitu ya? Logika berpikir saya, waktu itu saya seusia kalian seperti ini, anak akuntansi itu nggak boleh nganggur. Kenapa? Karena di perusahaan dimanapun kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk bekerja di bidang accounting itu full penuh. Untuk anak LP3I ya harusnya sih nggak boleh nganggur ya. Gitu yang saya tahu sih nggak boleh nganggur ya. Gitu kenapa? Karena memang kebutuhan pasar kerjanya luar biasa gitu ya. Itu dulu. Next, coba Kang next biar lebih kenal lagi. Kita kenalan dulu ya. Gitu. Ya ini pengalaman saya. Tahun sekarang ini saya PLT Wadir 3 ya. Di LP3I pelaksana tugas baru 3 bulan ya nak gitu ya. Saya harus ketemu kalian semua, akhirnya banyak yang ketemu saya nih di zaman saya di marketing ya, di Bandung terutama ya, banyak yang udah ketemu Pak Hasan gitu ya kan gitu ya, di zaman saya gitu ya. Sebelumnya saya pernah jadi head of business unit di Politeknik LP3I yang tugasnya adalah mengelola bisnisnya gitu ya. Terus saat ini pun saya masih terdaftar sebagai pimpinan LPK LMC LP3I Mandiri Center gitu ya. Jadi itu everything about course gitu ya. Bagi orang yang pengen kursus, pengen dapat keahlian, misalnya dia lulusan SMA atau SMK, atau dia misalnya dari kuliah tapi nggak bisa bekerja, nggak ketemu Pak Hasan aja. Nanti saya kasih ilmunya, kita dengan dosen-dosen kita di sini itu akan sukses, dia bisa bekerja lagi juga gitu ya. Kalau kalian sih begitu beruntungnya kuliah di LP3I karena semua sudah dapat gitu ya. Gak usah perlu masuk LMC dulu baru bisa bekerja. Karena kemarin kita dapat dari pemerintah itu sekitar 80 sarjana ya. Termasuk salah satunya Unpad jurusan akuntansi perpajakan itu ikut pelatihan di sini untuk bisa bekerja gitu. Jadi jangan juga merasa minder nih. Saya maunya anak LP3I baik di Bandung maupun di seluruh Sumatera dan Jawa Barat ya. Gitu harapan saya mentalnya itu lu harus bangga kuliah di LP3I gitu ya. Kalau saya dulu memang tidak bangga juga. Serius. Gimana mau bangga misalnya Pak Hasan. Teman sekelas saya jurusan Fisika 2, itu yang masuk di negeri itu, saya termasuk yang keterima di USU ya. Bagi yang Sumatera saya pernah keterima di Universitas Sumatera Utara, ngambil jurusan teknik industri, tapi karena egonya dan keluarga, akhirnya saya ikutan UMPTN di Kota Bandung. Alhamdulillah nggak lolos. Walaupun gue stres. Ya gimana gak stres, nilai kan rata-rata 8,9. Kok gak bisa masuk ke negeri gitu ya kan. 8,9 kan harusnya enggak. Ternyata Jawa Barat butuhnya 9,2. Ya, kalau mau masuk ITB harus 9,2 gitu kan. Gitu, jadi memang kurang gitu. Dari situ saya belajar. Dan dari situ kita bahwasanya ternyata tuh pendidikan tinggi itu punya standar gitu ya. Tapi ujungnya adalah mau ngapain gitu ya. Dari pengalaman Pak Hasan sih, teman-teman yang tadinya di IPB, teman saya di IPB satu angkatan tuh, SMA saya bukan SMA Kota Bandung ya, tapi masuk IPB itu 35 orang langsung masuk jalur undangan dari Sumatera Utara, gitu ya. Masuk Unpad, USU, sampai teman saya sekelas namanya Hasan juga, tapi Hasan Wijaya, Chinese, itu dia keterima itu langsung di Australia. Gak main Indonesia kalau sekolah saya. Sekolahnya di mana Pak itu? SMA-nya, SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Itu jauh banget dari Medan, itu masih 300 kilo nak. Saya kalau pulang kampung nak dari sini perlu waktu 3 hari 3 malam dulu. Dengan ada tol di Pak Jokowi, itu sekarang nggak perlu segitu. 2 hari 2 malam jadinya. Jadi itu luar biasa ya, baru bisa ketemu Jawa Barat gitu. Saya jatuh cinta ke Jawa Barat di tahun 93 waktu SMA kelas 2, saya datang ke Bandung. Jalan-jalan ceritanya. Ya kan gitu, tapi Allah berkata lain, karir saya next. Coba diturunkan lagi.
biar paham juga. Slide berikutnya nak, ke bawah. Ini kan masalah karir, jadi harus tahu juga ya. Alumni LP3I kemana-mana nggak sih? Ayo next. Kang kok nggak bisa? Nextnya ya ke bawah ya. Jadi sebelum di Bandung Pak Hasan jadi direktur Politeknik, direktur Akademi Sekretaris Cinus Banjarmasin. Itu grupnya LP3I. Saya termasuk orang yang mau beradaptasi dengan manapun. Ya kan, I don't have problem dengan komunitas, dengan apapun itu. Kata teman-teman dulu, lu mau ke Kalimantan serem loh, gitu ya, gitu. Buat saya sih nggak serem, karena apapun pekerjaan itu, kalau Anda bisa bekerja dengan baik, itu akan bisa oke aja gitu ya. Kalau kita bisa adaptif, balik lagi nih, anak milenial kan sebenarnya tuh aware, suka adaptif, tapi permasalahannya adalah mental health, gitu ya. Kalian kan sangat aware kalau ada masalah apa-apa gitu ya. Manusia ini seperti itulah Gen Z ini. Karena itu makanya perlu diperbaiki apa? Ya balik lagi ke soft skill ya. Nanti akan kita bahas materinya. Terus selanjutnya karirnya saya sudah di Cilegon juga pernah. Ya lamanya Pak Hasan di Jakarta gitu. Jadi di Bandung tuh tahun 2019 ya, baru masuk kota Bandung. Dan ini luar biasa buat saya sih, dari seorang anak desa yang kuliah di Politeknik LP3I bisa memangku sampai level pimpinan pun sudah pernah untuk level, makanya kenapa kok orang bisa terus Pak stay begitu? Karena satu, saya tidak latah orangnya. Orang kan banyak tuh, gajinya kecil, udah gue pindah aja. Gitu ya. Saya punya teman yang di lulusan LP3I itu punya pengalaman nih ya kan. Yang teman saya yang move dari satu perusahaan ke perusahaan lain, gajinya sih tiba-tiba jadi tinggi, tapi sekarang nggak jadi siapa-siapa. Paham? Karena kenapa begitu? Bertahanlah di satu tempat, jadikan tempat itu luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi profesional. Tapi Pak saya nggak demen itu Pak. Saya mau jadi entrepreneur. Ayo emang nggak? Gali dari dosen-dosen kesini kan. Banyak dosen kita juga yang entrepreneur juga ya. Termasuk Pak Hasan juga, ada bisnis juga gitu ya kan. Jadi kenapa begitu Pak? Karena memang harus begitu. Zamannya sudah beda. Kalian kan handphonenya banyak yang keren-keren nih. Tapi dipakai cuma buat selfie, ya kan gitu ya. Tadi malam saya nonton jam 12, saya bangun ngerjain ini, ngeberesin untuk materi kalian. Saya tuh bangun malam, enaknya itu membuat materi di tengah malam. Karena saya punya bayi. Gak ganggu kan kalau anak kecil ya. Tidurkan dia dulu, baru saya duduk di TV sambil nonton YouTube. Saya lihat ada seorang YouTubers muda ya. Saya baru kenal juga, akhirnya saya follow hari ini. Kenapa? Wow, itu anak tuh luar biasa gitu, anak desa. Terus dia pacaran ceritanya, saya nggak hafal siapa namanya lah ya. Gitu, ada si Doni Sumargo ya, di YouTube-nya Doni, lo lihat lah. Dani ya, di YouTube-nya dia itu gitu, Deni ya itulah. Gitu ya, saya nggak hafal gitu ya, cuman saya nonton aja. Oh luar biasa mereka perjuangan untuk membuat konten ya. Gitu, dan itu menghasilkan sekitar ada yang 156 like gitu, juta begitu ya. Wow, saya bilang anak ini biasa aja tapi punya konsep. Apa yang dia punya? Persisten. Apa itu Pak? Tahan banting. Ya, kalau mau menghadapi global ya tahan banting, nggak boleh menyerah gitu ya kan. Itu harus punya itu dulu, tahan banting. Mau di blak-blak sama perusahaan, jalan aja. Be yourself dan belajar terus. Next, Kang. Ya, jadi materinya ini enggak banyak-banyak karena tinggal 35 menit lagi. Jadi saya kasih motivasi aja ya. Lanjut Kang, nggak bisa lagi. Ya gitu. Jadi yang membuat kita apa nih? Oke lanjut aja. Ini sudah. Lanjut next. Oke terus let's go. Oke. Karakter Gen Z tadi, kenali dirimu. Siapa sih? Boleh ke karakter Gen Z dulu. Yang pertama itu melek teknologi ya. Yang kedua itu kreatif sebenarnya kalian. Kalian makhluk kreatif ya. Gitu setiap hari mungkin pikirannya gimana ngisi konten gitu ya. Yang hari ini sudah ngisi konten pagi mana? Coba. Belum bisa bikin konten. Pagi ini. Udah bikin konten belum pagi ini? Belum, berarti untuk jurusan administrasi sama bisnis digital, mohon siapkan mentalmu untuk selalu bikin konten ya. Emang jurusannya itu kan,
Lah jurusannya ngambil bisnis digital. Oh gak nunjukin muka. Ya bingung atuh. Ya kan? Gitu, jadi siapkan dirimu itu gitu menurut saya. Terus menerima perbedaan, anak-anak sekarang tuh lebih aware gitu ya. Kalian lebih oke lah, lu karakternya begini, ya itu masalah lu. Ya kan gue berteman sama lu cuma sebagai berteman aja gitu ya. Bahasa saya lah gitu ya. Terus peduli terhadap sesama, ini luar biasa ini. Harusnya sih anak Gen Z itu peduli sama sesama juga. Terus senang berekspresi. Jadi kalau disuruh ngapa-ngapain itu pasti ngasih sesuatu yang luar biasa juga gitu ya. Itulah Gen Z gitu ya. Terus khawatir dan takut ketinggalan tren. Bener gak sih? Ini kan udah tahu nih Gen Z nih khawatir nih. Kalau gua nggak tren ya gimana gitu ya. Untunglah Anda tinggal di kota Bandung ya. Kenapa di kota Bandung? Nggak tahu di daerah ya. Tapi karakter beberapa kota beda ya. Misalnya seperti fashion. Kalau misalnya di Kalimantan nih, kebetulan nggak ada kalau orang Kalimantan. Tapi Sumatera ada ya. Orang Sumatera tuh wah biasanya kalau fashion. Jadi dia bisa beli apa aja untuk bisa lebih looks, lebih oke. Kalau Bandung nggak. Fashionnya apa aja yang penting banyak ganti-ganti. Jawa Barat ya. Jawa Barat itu doyannya tuh pasar kan punya toko fashion juga. Jadi saya tahu gitu, lo nggak akan bisa jual buat anak muda seumur segini harga 1,5 juta mungkin gitu ya. Bener kan? Gitu karena fashionnya maunya ganti-ganti aja gitu. Tapi kalau di Kalimantan, Pak Hasan punya butik dulu di Kalimantan sebelum pindah ke sini. Waduh, orang sana nggak peduli harganya mau berapa dibeli sama dia. Kenapa? Budayanya beda. Untunglah kita di Bandung dengan harga murah pun bisa berpassion dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi itu budaya juga sih sebenarnya. Terus kemudian tingkat stres yang tinggi, nggak tahu nih, apa yang membuat kalian tingkat stres tinggi? Gimana kalau pagi yang dibuka apa pagi-pagi? Ya, udah informasi ya. Oh si ini begini gitu ya. Wah gitu. Apa tuh pagi ini apa? Yang kalian buka tadi pagi apa? Hah? Game. Udah game ya. Yang game apa lagi? Game ini matanya sampai jelong gitu ya. Ya 8 jam lihat game itu matanya nanti jelong begini nih ya. Bener kan? Banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara game. Bener ya? Walaupun saya tidak pungkiri anak saya yang laki di rumah sukanya main game juga. Gitu ya. Cuman waktu menggunakan internetnya tolong dibatasi saja. Harus berinteraksi gitu ya. Kenapa kok ini muncul permasalahan ini? Apa kalau dulu kan kita zamannya Pak Hasan tuh ketemu temen, ayo main lari-larian, yuk main mandi sungai gitu kalau di kampung ya. Gitu ya. Kalau sekarang enggak. Ayo main, satunya diam di pojok. Gitu kan? Ya itulah perubahan teknologinya. Next langsung, Kang. Ya, kenali dirimu. Jadi kalau nggak mengenal dirinya ya bahaya gitu ya kan. Misalnya nih, apa nih kenali dirimu? Udah kenal belum kalian siapa? Sudah, siapa kalian? Ya udah pasti, kalau hewan gua nggak mau ngajar lah. Bener kan? Pasti bener katanya manusia, tapi manusia yang kayak gimana dulu? Apa kekuatanmu? Cari. Ya kan misalnya si Neng tuh ya, udah saya lihat follower di TikToknya lumayan ya. Ya ada teman kamu follower TikToknya lumayan di sini ya. Nanti bantu Pak Hasan juga di marketingnya. Gitu ya. Followernya lumayan, dia bikin beauty, apa tuh? Beauty care, bukan. Ya, bukan beauty pageant juga. Beauty apa deh, pokoknya tutorial menggunakan makeup. Ya gitu, beauty blogger lah ya. Itu ada di sini. Ada nggak tahu nih di Sumatera mungkin ada juga. Di Padang, di Pekanbaru ya kan. Up terus. Ya kan gitu. Saya tadi malam nonton nak. Itu satu hari harus bikin konten 8 loh. Kalau mau view-nya luar biasa gitu ya. Jadi kalau kamu Neng baru satu bulan itu belum serius kontennya. Gitu ya. Itu minimal 8 katanya. Kenali diri kita. Kita senang bikin ini, enjoy your. Harus suka yang kita suka dulu, gitu ya. Lanjut terus identifikasi kemampuanmu. This self awareness will help you align your career choose. Jadi itu kalau sudah kita suka, itu bisa menentukan apa yang kita mau gitu sesuai dengan passion kita gitu. Mudah-mudahan yang kuliah di Politeknik LP3I semuanya baik yang di Bandung ataupun di kampus PSDKU semuanya sudah pilihan yang paling tepat. Yakinkan dirimu. 3 tahun lagi atau mungkin Pekanbaru 2 tahun ya. 2 tahun lagi sudah ketemu dengan para alumni SMA atau manmu, you are in the top. Gitu kan?
Gitu harus begitu. Pak Hasan dulu gitu. Pas lulus dari LP3 udah bekerja dong. Teman gue yang kuliah di ITB belum. Teman gue yang kuliah di Unpad belum. Teman gue yang kuliah di IPB belum. Yang di USU belum gitu ya. Reuni dong. Gue yang traktir. Walaupun 1 tahun saya nggak pernah mau kontak teman saya gara-gara gue nggak keterima di NEK. Begitu. Bukan, saya nggak milih Unpad, ITB saya milihnya ya. Jadi itu, saya gara-gara nggak keterima malu sama teman-teman. Ya is okay, tapi perbaiki dirimu di saat kamu lagi di bawah itu perbaiki diri gitu ya. Bukan males gitu ya. Udahlah aku dulu nggak kontak siapa-siapa. Setelah bekerja, setelah dapat penghasilan baru kontak teman-teman. Baru berhubungan dengan semua teman-teman gitu ya. Jadi katanya sih jalan ke Roma banyak. Jadi karena jalan ke Roma itu banyak, yuk kita pilih sudah di Politeknik LP3I. Ya jadikan ini jalan ke Romamu yang the best, masa depanmu yang terbaik gitu ya. Next lanjut. Atur target terukur. Ya kan? Harus tahu nih dari sini saya SMA baru lulus terus kuliah di LP3I. Terukurnya mau berkarir di mana nih? Harus sudah tahu. Ya kan? Pak, saya mau kerja di Astra Internasional Bandung. Boleh? Boleh. Saya mau jadi programmer, Pak. Di mana tuh? Di Mattel. Kakak kelas kalian banyak di sana ya. Mau di Mattel, Pak. Itu gajinya, Pak, 9 juta, Pak. Saya nggak usah perlu ke kantor. Cukup kerja di remote aja. Gitu kan? Ada? Ada. Ya kan? Oh, saya mau di bank. Mau di BSI lah. Karena saya bank syariah itu saya suka. Bikin mimpinya sekarang. Ya kan? Terus terukur. Kenapa terukur? Karena kelas kalian sudah ada yang di situ. Gitu kan? Kalau nggak ada sih saya nggak bisa bilang nggak bisa gitu ya. Tapi ini kan udah kakak kelasmu udah pada di situ. Gitu ya. Oke, siapa yang dari SMA 20 di sini? Anak SMA 20 siapa? Oh, kamu anak 20. Ya, kamu tahun berapa? Anak saya di sana. Bendahara MPK Nesa Amaelubis ya. Kamu seniornya berarti. Ada anak 20 juga ternyata ya. Aplaus tuh anak 20 dekat dengan kita ya. Gitu ya. Jadi harus semangat kamu kuliahnya ya. Gitu ya. Kebetulan ternyata anak 20-nya dia gitu. Saya lagi nyari dari kemarin. Kamu kita ngobrol, PA-nya saya juga kan. Gitu ya. Nanti saya mau Bu Eis lapor. Anakmu ada di saya gitu. Bu Eis kan? Ya kan. Nah, saya kenal semua tuh di sana tuh ya. Gitu. Lanjut next. Identifikasi keterampilan pengetahuan yang dibutuhkan untuk jalur karir yang Anda inginkan. Jadi diidentifikasi. Oh, kalau saya mau kerja di PTA itu harus punya kemampuan ini loh. Gitu ya. Satu-satu catatin. Oh, berarti sekarang ini di sana harus pakai bahasa Inggris. Gua di LP3I bagaimana? Ya ikutlah. Itu komunitas bahasa Inggris kan. Biar bahasa Inggrisnya lebih naik gitu ya. Terus semua perusahaan sekarang perlunya harus bisa bahasa Inggris. Saya belum bisa, Pak. Makanya kuliah di LP3I biar bisa. Gitu kan? Jadi yang seperti itu, bahasa penting, komunikasi penting dan lain sebagainya. Solusinya ya memang kuliah di tempat kita sebenarnya kalau orang paham ya. Karena semua sudah all in. Sudah didapatin semua gitu ya. Next. Jaringan ini ya kenalan dengan Pak Hasan boleh. Kalau ketemu Pak Hasan saya begini Pak, mimpi saya begini, datangin. Jangan datang ke kampus go on gitu ya. Kayak sekolah gitu. Kamu cuma datang, udah itu live. Jangan. Kesini tuh ketemu dengan Pak Hasan, ngobrol, ya kan gitu ya. Karena kita family, kita itu keluarga kalau di LP3I. Tidak ada sekat di antara mahasiswa dengan kita ya. Jadi kalau mau diskusi Pak, mau diskusi dulu nih saya begini, boleh. Kalau mau nanti mau bikin karir mapnya bersama Pak Hasan, mangga ke ruangan saya di bawah ya. Open aja gitu, datang aja, jangan jadi ke orang asing. Gitu ya kan gitu, itu nggak boleh. Jadi kenapa begitu Pak? Someday ada teman saya misalnya nih, dia itu direktur HRD-nya bandara, ya Kak Angkasa Pura. Itu teman saya ada. Kemarin aja baru telepon Pak Hasan, dia dari Bali. Dia di Batam sekarang. Pak Hasan, gue butuh 3 orang cewek untuk jadi sekretaris para direksi untuk di Batam. Ya kan gue nyarinya siapa? Yang kenal dulu lah. Bener kan? Kalau diam-diam aja ya nggak bisa. Pak Hasan, saya perlu nih orang yang begini. Karena udah kenal, ya udah nih anak saya aja ambil. Gitu ya. Jadi mindsetnya tuh harus sukses di seluruh
Ya di Bandung juga, apalagi di luar kota juga ya. Jangan mindsetnya itu. Saya pernah ketemu alumni someday di Banjarmasin, alumni Bandung, jadi PNS di kantor pajak ya. Beliau jadi PNS di kantor pajak jurusan akuntansi, datang ke kampus mau lanjut S1. Tiba-tiba dia di PNS-nya ditempatkan di Banjarmasin. Gitu ya. Datang karena ASMI itu grupnya LP3I datang. Pasan saya mau S1, gimana Pak ya? Biar aman gitu kan. Biar saya bisa cepat selesai. Kita bantu. Itu kan padahal Bandung gitu ya. Jadi jangan merasa sendiri juga ya. Yang dari Pekanbaru, Padang mau ke Bandung itu datang ke kampus. Saya siswa sini juga. Gitu ya, tidak ada bedanya di sini dengan Pekanbaru. Sama-sama keluarga besar LP3I gitu ya. Gitu next Kang. Next, apalagi habis jaringan? Saya nggak bisa baca dari sini. Ya jadi itu ya. Jadi dapatkan pengalaman praktis. Jadi jangan malu-malu juga nanti kalau Pak Hasan saya pasang nanti ya Kang Alpan ya. Dari luar kota juga boleh ya. Yang dari luar kota mau jadi brand ambasadornya LP3I nanti ke depan, boleh. Ya, nggak cuma hanya dari Bandung. Kalau dari Bandung gak usah cerita. Dicomot maulah gitu ya. Gitu ya. Gitu kenapa begitu? Karena tadi kalau mau jadi entrepreneur harus kuasai beberapa bidang. Ya kan? Yang pertama publishnya harus muncul, terus yang kedua kamu harus paham marketing, yang ketiga ngerti uang. Bisa beradaptasi gitu ya. Jadi nanti kalau dimintain modal sama Kang Alpan di belakang untuk model kampus nih, LP3I, nggak mau ah. Waduh, jiwa ke LP3I-nya perlu saya tanya. Bener kan? Gitu. Jadi maju aja, kalau diminta tolongin maju aja. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kalau kamu sudah memulai. Tuhan itu luar biasanya, dia sudah merencanakan semuanya. Tetapi kan katanya kita masih bisa berubah kalau kita mau berubah. Tidak akan saya merubah nasib seseorang Kang, kecuali kamu mau ngerubah nasibmu sendiri. Ya kan? Gitu kan? Gitu nggak akan ada gitu. Jadi yuk kita sambil ketemu dosen, bantuin Pak Hasan nanti tahun depan di marketing. Rugi nggak Pak bantuin Pak Hasan? Oh nggak berugi. Lu akan banyak teman, akan ketemu relasi, gua kasih makan lagi kalau kita keluar kota. Bener kan? Kalau ada pameran di mana, ayo. Nanti ada itunya dikasih fee-nya lagi. Ya Kang? Jadi gitu, jadi banyak hal yang bisa dilakukan di kampus ini. Bukan datang terus pulang ya. Udah gitu di kosan Neng, kelamaan kamu di kosan ya. Gitu ya, nanti janji saya nanti kita jalanin ya. Kamu nanti bikin konten di Baltos. Saya perlu untuk bikin konten saya buat untuk toko saya. Saya minta salah satu mahasiswa baru, anak LP3 ya. Kenapa begitu Pak? Karena tadi biar dia terkenal. Kalau dia mulai dari situ nanti di endorse orang jadi duit kan. Bener kan? Kalau sudah jadi duit, saya pasti endorse juga bayar Neng. Ya kan gitu, bukan saya gratisan juga gitu ya. Pasti akan saya bayar gitu ya. Oke lanjut. Dapatkan pengalaman praktis, lanjut next. Harus mengembangkan soft skill-nya. Jadi adik-adik itu yang masalah besarnya sama generasi Gen Z itu di soft skill. Terus dikasih tantangan, gampang give up. Mundur. Jangan. Tantangan itu jalanin aja. Masalah itu lu duduk aja masalah, bener gak sih? Pasti capek pegel kan. Dari tadi gitu, Pak Hasan ngomong apa sih gitu ya, pasti gitu rasanya. Karena dari pagi lu udah bangun, udah datang ke sini, duduk lagi, di bawah lagi taruh. Tapi itu tantangannya. Saya kemarin berpikir juga, kalau saya di ospek seperti kalian, kayaknya gue gak sanggup ya. Makanya Allah itu luar biasa ya. Kuliah itu di usia muda gitu kan. Didudukin di bawah begini masih oke. Kalau saya kan udah ada masalah gitu ya. Mau duduk aja perut udah masalah gitu kan. Jadi oh iya, pantas usia muda itu harus semangat gitu ya. Karena apapun yang diisi bisa jadi manfaat gitu. Ya kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi lanjut next. Ya, ciptakan identitas profesional. Tadi kalau diajak, terus kalau dikasih pekerjaan, kalau dikasih tantangan oleh dosen, kasih yang terbaik. Tapi sebenarnya Gen Z itu udah punya itu. Jadi nggak begitu ribet gitu. Gen Z kan itu kreatif ya. Gitu. Jadi apapun yang dikasih dosen, tapi jangan terlalu kreatif banget juga. Tugasnya digunakan penggunaan apa tuh namanya? AI ya. Jangan. Ya kan gitu, itu namanya nggak kreatif yang nggak bener gitu ya. Tinggal ketik clue-nya ini. Saya mah paham. Karena saya pengguna AI juga ya. Saya suka juga nanya-nanya AI tentang
apa nih tagline untuk kampus ini, apa ini. Saya minta juga pendapat dia. Tapi itu sekedar bukan mengambil keputusan. Oke, ya. Oke, sudah. Oh, ada lagi. Next. Ya, sambil ini, oke, biar lebih banyak pertanyaan deh. Silakan. Saya buka forum tanya jawab aja. Oke. Jadi ada 19 menit kan? Oh, materinya 19 menit. Oke, langsung deh. Saya pikir sudah mau selesai. Gitu ya. Carilah mentor. Ya, mentor itu siapa? Ya orang sukses. Maka IG-mu, TikTokmu, tempelin orang sukses. Jangan cuma ditonton yang versi kemauan kamu ya. Untuk masa depan juga ditonton gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya di sini. Siapa yang follow Renald Kasali? Renald Kasali itu nggak ada. Waduh, seluruh nasional tolong follow dia ya. Karena kan di sini jurusannya bisnis. Benar nggak? Lo nggak follow orang yang berbisnis. Kamu follow? Raymond apa? Raymond Sin. Siapa dia itu? Ya kan secara keilmuannya belum nemu saya gitu. Dia sukses di bisnis apa gitu ya. Belum ada yang follow. Belum. Jurusan bisnis sama digital siapa yang udah follow Mark Plus? Marketing Plus, Mark Plus judulnya. Cari lu ya, semua mahasiswa cari. Harus follow karena nempel. Gitu ya kan? TikTokers yang paling sukses siapa? Yang dari bawah siapa? Siapa? Rudi Salim. Ya. Boleh kalau lu senang dan mobil Rudi Salim lah ya. Gitu. Kalau misalnya nggak ke situ ya beauty vloggers yang paling keren siapa? Follow ya, Neng. Gitu ya, di Bandung itu banyak sekali beauty vlogger yang terkenal. Dari Bandung tuh banyak gitu. Di follow, ikutin. Gitu kan? Gitu. Terus apa ini kemampuan kita cari yang ahli dibilang IT siapa? Cari yang jurusan IT mana nih IT? Ya, cari ya. Ya, cari. Jadi follow, ikuti. Kenapa perlu diikuti? Biar mindsetnya sama. Minimal nempel dengan orang kalau di Politeknik LP3I ya dengan PA-nya, pembimbing akademiknya ya udah kayak bapak lah. Apa aja lu bisa ngomong. Ya, gitu. Nggak ada keterbatasan. Walaupun saya baru ketemu kalian kemarin saya galak ya. Saya sengaja. Karena jujur aja kalau anak gue nggak ada yang macam-macam. Saya nggak suka gitu ya. Cara rambutnya gitu. Kalau kamu nak PA-nya saya udah habis duluan kamu. Belum ketemu saya nih ya, nggak tahu nih seniornya kok dibiarin rambut begitu. Ini lagi PSPL kan mau bekerja nih semua. Ya kan? Rambutnya babat. Rapiin ya. Kenapa begitu? Mau Pak, saya tuh nanti kerjanya di entertainment. Saya mau panjang rambut, mau tindik kiri kanan, mah enggak. Tapi itu sekarang masih kerja sebagai profesional rambut yang pertama. Saya bingung nih. Belum ada nih saya lihat aturan rambut dari senior. Ya, gitu. Karena kenapa begitu Pak? Karena mau ada yang pakai koyo lagi. Kenapa pakai koyo? Sakit itu. Ya, Masya Allah. Kamu sakit nak? Hah? Itu koyo? Oh ya, secara profesional. Ya oke ya. Dilihat juga nih seniornya ya, adik-adiknya. Ya mereka memang nggak kayak zaman kita dulu disuruh push up, nggak kayak gitu. Tapi kalau tertib wajib dong. Karena mau jadi profesional. Oke, lanjut next. Lanjut. Ini yang paling harus kita cepatkan ya. Kemarin ada video sedikit tentang lulus SMA, terus tiba-tiba dia sudah kuliah, teman-teman SMA-nya ninggalin gitu ya. Ya kan biasa itu. Sekarang yang paling penting itu beradaptasi dan menerima perubahan. Ya, sekarang kuliahnya di Politeknik LP3I. Ya, pembimbing akademiknya Pak Hasan. Ya, rambut lu nomor 1 buat gue. Ya, yang kedua, gue gak mau anak gue bau. Kenapa? Nanti mau kerja kan? Bener kan? Pokoknya kalau ketemu gue, gak ada cerita bau-bauan anak LP3I. Saya paling gak suka. Ya kan gitu, harus bersih. Laki harus bersih juga. Gitu ya kan gitu.
Karena walaupun memang secara fisikalnya kalau laki-laki mandi sebentar itu udah bau gitu, memang begitu ya. Memang begitu. Memang fisik kita begitu diciptakan Allah gitu ya. Tapi minimal dirawat dikit ya. Ya kan? Ya gitu. Ya harus gitu. Kenapa? Karena mau ketemu orang. Nanti mau kerja di perusahaan besar. Ya nggak boleh bikin malu. Nanti akan ada beauty class, akan ada macam-macam dikasih sama kita ya. Ada namanya table manner, bagaimana personality development, pengembangan kepribadian, sehingga nanti pas waktu bekerjanya sudah jadi sukses juga gitu ya. Lanjut, ini beradaptasi dan menerima perubahan. Jadi yang paling pasar kerja terus berkembang. Ya, jadi harus bersiaplah untuk beradaptasi dengan teknologi baru, tren industri dan perubahan persyaratan kerja. Oke, ada beberapa tempat yang sudah mulai berubah perubahannya. Yang pertama nggak boleh ada pinjol. Kalau accounting, tolong yang pakai pinjol selesaikan ya. Ya karena kan bagian keuangan kok pinjol gitu ya. Berarti dia memanage dirinya aja nggak bisa gitu. Bener gak sih? Bukan satu kebanggaan juga pakai pinjol. Tapi kalau udah perlu banget pakailah tapi bayar. Iya kan? Walaupun salah satu kampus negeri di Bandung itu bilangnya udah mahasiswanya bayarnya pakai pinjol aja gitu ya. Tapi enggak lah, kalau Politeknik LP3I saya sih nggak ansurin, jangan. Kenapa? Karena nanti pas trade record nomor induk kependudukan kamu akan cacat kalau kamu bikin itu dari awal. Jadi KTP itu bersih ya nak dari sekarang ya. Ya masih muda nih, ya kan gitu bersih. Pak mau duit, ya cari perusahaan atau endorse atau gimana. Atau kamu mengelola toko online orang, boleh kan? Ya kan gitu tuh duit juga gitu. Daripada Oke. Karena itu trennya nanti akan rusak sendiri gitu kan. Terus rangkullah pembelajaran seumur hidup. Jadi nggak boleh yang namanya belajar cuma sampai di sini saja. Jadi harus seumur hidup gitu. Dan terbuka terhadap peluang baru. Jadi jangan ada masalah nih, ada ini nih, kamu bisa kerjain nggak? Oh nggak Pak, aku kan nggak pernah mendalami itu. Nggak kayak gitu. Oke Pak, saya cari solusinya. Itu jawaban yang benar ya. Saya cari solusinya biar itu masalahnya bisa gitu. Karena perusahaan menggaji kita kan untuk cari solusi. Bener kan? Gak mungkin itu sebuah perusahaan ngegaji kamu nak hanya untuk yang penting lu datang lah. Ya gak mungkin kan? Pasti ada feedback kita ke perusahaan itu gitu. Kalau mau jadi profesional, kalau mau jadi berwirausaha mangga. Yang punya iketan tuh, tahu iketan pernah minum belum? Itu yang bikin tuh kakak kelas kalian jurusan administrasi bisnis, namanya Adel. Ya. Dan iketan sekarang lagi merambah ke seluruh nasional. Marketingnya siapa? Kakak kelas kalian lagi, namanya Didin, mantan karyawan Pak Hasan. Di sini, ya kan gitu. Jadi, begitu. Jangan tanggung-tanggung kalau bikin apa-apa ya. Jangan tanggung-tanggung kalau punya cita. Dulu saya punya cita-cita pengen keliling Asia. Saya ngomong dong sama istri saya, Ma, Papa tuh kayaknya tahun depan, 2 tahun lagi pengen punya mimpi keliling Asia. Ketawa istri saya, dari mana kamu katanya gitu kan, gitu untuk keliling Asia gitu. Tapi itulah mimpi, harus berani tulis mimpimu. Kenapa? Karena Allah yang akan merealisasikannya, bukan kamu. Yang penting kamu usaha, mimpi itu akan terwujud. Ketika itu mimpi terwujud, istri saya bilang, wah Pak, ternyata mimpi kamu terwujud ya. Ya tadi, karena dari kecil memang kalau saya selalu punya mimpi. Dulu mimpi saya apa? Waktu kecil kan pergi sekolah jalan kaki ya, gitu. Terus teman-teman gue SMA terbaik di kota itu. Antar mobil pribadi biasalah yang datang gitu. Enak juga ya kalau nanti someday anakku sekolah, misalnya tuh di Bandung misalnya kayak 20 ya Jang ya. Anakku tuh setiap hari aku antar pakai mobil. Enak juga nggak? Enak ya kayaknya ya. Lebih keren ya. Bikin mimpinya. Mau mobilnya apa? Mau seperti apa? Bikin mimpinya. Oh saya ini orangnya suka traveling, suka keliling-keliling lah, nggak seneng cuman di Bandung aja dan lain sebagainya. Ya kan gitu, akhirnya karir saya membuat saya traveling. 6 tahun saya di Kalimantan. Insya Allah sampai kata IKN dan lain semua saya hafal tuh. Sampai saya nyasar di satu gunung pernah. Gitu ya. Karena dunia mistisnya masih luar biasa Kalimantan ya. Gitu ya, jadi enjoy aja. Waktu saya di Cilegon, bagaimana Pak di Cilegon? Adaptif lagi kan? Gak bisa kalau gak beradaptasi. Dengan orang Banten ya, yang katanya kalau ngamuk kulkas bisa isi perut ya. Alhamdulillah gue belum pernah. Dan gak minta-minta ya.
Gitu. 4 tahun saya di Banten nggak ada isi perut saya diisi sama kulkas. Adanya sama ikan-ikan laut enak tuh di Anyer ya. Gitu. Jadi karena kita beradab gitu. Kalau di Kalimantan kenapa bisa balik lagi Pak? Katanya kan kalau di Kalimantan nggak bisa balik. Jujur aja. Kalimantan itu perlu orang yang jujur. Saya nih nak di Kalimantan ketemu di salah satu sekolah SMA yang kumpulannya semua orang Dayak. Yang pakai tato biasa. Cewek tato ya di sininya. Tindik lidah pakai di sininya tato. Cewek ya, cantik-cantik. Napa Urbah lewat. Cantik-cantik orang Dayak itu. Tapi satu aja di sana itu. Kalau kita jadi laki-laki orang Indonesia dari Jawa, kamu datang dari sini, mau kerja di sana. Kalau kamu sudah punya pasangan, ngomong kamu punya pasangan. Jangan pernah berbohong gitu. Karena mereka bisa menyerap lu bisa masuk kalau lu bohong. Gitu ya. Saya tuh presentasi di kelas nih nak, di SMA di sana. Apa coba yang ditanyain mereka? Pak udah menikah belum? Kalau saya jawabnya iseng gitu ya, belum. Bah dikejar lu. Sampai semua ditinggalin sama lu. Oh, Kalimantan. Tapi kalau jujur, oh mereka seneng. Pak saya kuliah di tempat bapak aja ya gitu. Ada salah satu mahasiswa saya dulu di Kalimantan itu datang dari pegunungan Kalimantan. Namanya Maya, bos. Maya masuk dalam kondisi nggak berhijab. Kuliah di tempat kita karena ada mentoring agama, ada yang lainnya dia kan nggak ngerti agama dia. Karena orang tuanya beragama juga, kepercayaan gitu. Gitu ya. Apa yang terjadi anak itu? Anak itu ketika kuliah di Politeknik LP3I langsung bilang, kamu tiba-tiba pakai hijab. Setelah 3 bulan kuliah, saya panggil, gua kan takut sama orang Dayak ya. Ya kan? Takut saya jujur aja takut sama orang Dayak kalau ngamuk. Tapi orang Dayak itu baik-baik. Saya punya teman punya perkebunan 400 hektar di pedalaman Kasongan namanya, di Palangkaraya. Itu saya kalau ke situ itu sekali 3 bulan pasti saya nginap di situ. Kenapa? Menghindari handphone. Jadi di situ nggak ada sinyal. Nggak jauh lagi dari situ IKN, gitu ya. Itu IKN itu tadinya nggak ada handphone, ngebayang kan? Hutannya kayak gimana gitu. Kebetulan teman saya punya perkebunan di sana, suka ketemu dengan orang Dayak dan mereka baik-baik. Orang Dayak itu dia pisahin, ini makanan untuk yang Muslim di rumahnya, gitu. Dipisahin sama dia. Piringnya ini untuk yang Muslim, ini yang buat untuk terserah agamanya Pak. Jadi si Mai ini kisah cerita tiba-tiba jadi Muslim. Terus saya bilang, Mai, nanti bapak kamu datang ke sini, kamu tinggal di mana Mai? Di sana Pak, di Pegunungan Meratus. Di mana itu? Dari Banjarmasin sekitar 10 jam. Tempat dia. Terus alamatmu di mana? Waktu wawancara masuk dia Asmi itu, alamatmu mana? Tulis saja Pak, Pegunungan Meratus. Loh, kan ada orang RT, ada nama desa, ada yang lain gitu. Terus enggak Pak, bapak saya masih pindah-pindah. Terus nanti kalau mau ketemu bapak kamu gimana? Feeling aja. Itu siswa saya namanya Mayat. Soalnya kan, Masya Allah ini masih pakai feeling. Jadi di mana feelingnya gitu. Dia kan di kota daerah dekat Kota Baru juga. Kota Baru ada di Saranjana kalau kalian pernah dengar. Itu wilayah nggak kelihatan, tapi itu kota besar ya gitu ya. Gitu Pak Hasan udah pernah nyasar di situ sekali. Jadi gara-gara mau sosialisasi di sana, saya datang jam 2 pagi, itu diputar-putar, nggak nyampe-nyampe. Gitu ya kan gitu. Jadi Kalimantan begitulah. Ya kan gitu ya, begitulah Kalimantan. Pernah tapi orang Kalimantan, orang Dayak itu luar biasa. Saya ketinggalan dompet di satu tempat, akhirnya hotel ke tempat kita nginep nggak bisa dibayar pakai duit saya, karena uangnya semua di situ. Pulang lagi saya setelah 3 hari, dompet saya utuh, tidak ada satupun uang yang hilang. Dayak itu. Berarti kan jujur, mereka senang dengan orang jujur. Jadi nanti kalau ada yang jadi pengusaha di Kalimantan di sini mah enggak ya, yang jujur ya Kang. Mau bekerja di pertambangan di sana, siapa tahu kan ya Usnos. Hidup kita nggak tahu. Atau jadi direktur BCA di sana, dikirim dari Jakarta gitu kan. Gitu nggak tahu juga karena komunitasnya di sana bertemu itu Pak Hasan kebanyakan itu ketemunya dengan direktur BPJS, direktur Bank BCA, Bank Mandiri sama-sama sarapan bubur Bandung. Pagi-pagi ya. Dan rata-rata mereka orang Bandung. Enggak kan? Jadi komunitas saya walaupun saya orang Sumatera, ketemunya dengan orang Bandung lagi kalau di sana gitu ya. Jadi itulah. Jadi banyak juga yang perantau sukses di Kalimantan dari Jawa Barat khususnya gitu ya.
Terus selanjutnya next. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Walaupun masih 5 menit lagi lumayan untuk bertanya ya. Silakan ya. Oke, demikian Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bapak Hasan. Oke, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin tadi dari Bandung udah banyak yang bertanya ya. Sekarang kita beralih ke yang PSDKU. Tadi banyak yang mau bertanya. Silakan untuk PSDKU yang ingin bertanya. Dari Tasik teh. Oke, silakan Tasik. Tasik teh. Siap Tasik, silakan Tasik. Cirebon izin bertanya Kak. Tasik terlebih dahulu ya Kak. Ayo Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagas Sepuluhyun dari Prodi Administrasi Bisnis kelompok 1 Politeknik LP3I. Izin bertanya, setelah materi yang disampaikan dan materi untuk masa depan, saya ingin bertanya apa peran keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam Mohon maaf untuk Tasik suaranya kurang jelas. Mohon maaf, bisa diulang Tasik? Karena suaranya kurang jelas. Patah-patah. Apa peran keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pilihan karir generasi Z di masa depan? Bisa diulang Tasik? Diketik aja di chat box, boleh? Boleh ya. Boleh, Biar boleh. ya, silakan di chat box-nya diisi dulu. Di chat box boleh Tasik. Selanjutnya mungkin dari Cirebon. Kita tampung terlebih dahulu ya Pak. Kita langsung ke Cirebon. Tadi Cirebon ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakia Nafahatullinsi dari kampus LP3I Cirebon. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara membuang rasa takut akan mencoba dan memiliki jiwa tahan banting untuk menjadikan diri kita seorang yang sukses dalam bidang yang kita geluti? Dan alat penunjang apa saja untuk kita supaya sukses dalam berkarir seperti Bapak? Terima kasih. Oke, ditampung terlebih dahulu ya Bapak. Satu lagi mungkin dari Langsa ya barusan. Oke, PSDK Langsa, silakan. Oke, yang dari Tasik, apa peran keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dari pilihan? Oh dalam, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinda Artisa Putri dari kampus Politeknik LP3I Langsa. Izin bertanya Bapak, bagaimana membentuk mental yang kuat tidak mudah baper karena di kalangan era Gen Z ini dikenal dengan gen yang lemah atau mudah baper. Sedangkan di dunia kerja kita dituntut untuk siap dan kuat mental untuk menghadapi pekerjaan tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin cukup 3 pertanyaan ya. Silakan Bapak untuk dijawab. Chatboxnya boleh ditampilkan yang untuk yang Tasik. Oke, terima kasih. Ya, tanggung jawab pertama itu tanggung jawab kita untuk Gen Z ini untuk menghadapi masa depannya. Kita tahu era keemasan kita itu di tahun berapa nih? Indonesia itu akan menjadi emas itu tanggung jawab Gen Z-nya di tahun berapa ya? 2045. Jadi 2045 itu tanggung jawab semua di tangan kalian. Kenapa kok tanggung jawab sosialnya apa Pak saya gitu ya? Tanggung jawab sosialnya mimpi Indonesia harus terwujud di tahun itu. Ya kan? Bagaimana cara mewujudkan impiannya? Salah satu kuliah di Politeknik LP3I lah. Benar kan? Salah satu. Kenapa? Karena kita udah jelas kalian akan disalurin kerja. Terus yang tadi menjawab tadi juga dari Langsa ya. Yang kedua udah dapat pelatihan soft skill sampai 8. Pelatihan soft skill sebelum bekerja.
Terus udah dimapankan lagi dengan kemampuan hard skillnya bahasa Inggris, komputer, dan kemampuan sesuai dengan bidangmu. Itu menurut saya sudah on the track aja, kamu sudah di tempat yang tepat gitu ya. Sebagai tanggung jawab sosialnya ya tadi itu, kamu harus bisa bersaing secara global. Karena kalau kita sebut dengan era keemasan, berarti kita itu sebagai dasarnya dunia itu akan memacu ke kita gitu kan. Dan pelakunya kalian semua di sini. Pelaku entrepreneurnya, pelaku profesional kerjanya kalian semua. Di seluruh Indonesia, LP3I termasuk salah satu penyumbangnya lah ya. Setiap tahun akan menyalurkan bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu juga, selain bekerja harus punya mimpi juga. Ya Kang dari Tasik ya, mimpinya apa Pak? Kamu kan administrasi bisnis, ya harus tadi jadi pengusaha dong. Ya kan? Gitu ya, jadi targetnya jadi pengusaha. Berapa tahun? Setelah mungkin 5 tahun karir jadi udah ngumpul cuan, yuk mulai berwirausaha. Terus selanjutnya apa lagi? Wow, kalian mah kalau menurut Pak Hasan kesempatannya lebih banyak di kalian sih. Kenapa? Kalau zaman saya dulu kan masih umur sekalian ini, ngelamar kerja itu dibukanya sama dia di Kompas. Saya pernah ngelamar di salah satu Diamond, kalau kalian tahu es krim, itu kantornya dulu cuma baru 4 di Indonesia. Itu yang pertamanya itu kantor pusatnya itu adanya di di Ancol. Ya, di depan Taman Impian Jaya Ancol. Saya ngelamar ke situ tuh. Ya, salah satunya ya Kang ya. Harus bangga lulusan LP3I nantinya. Kenapa? Saya yang ngelamar di situ anak UGM, Trisakti, UI, ya kan beberapa kampus untuk kebutuhannya itu senior accounting waktu itu. Saya santai aja. Saya cuma lulusan LP3I 2 tahun, S1-nya pun belum selesai. Gitu ya, gitu saya ngelamar aja, masuk gitu ya. Sampai di depannya, kenapa saya bilang tadi bahasa Inggris penting? Dan ingat, bahasa Inggris penting. Jadi kalau ada yang belum mau mencintai bahasa Inggris, mulailah mencintai. Kalau aku dulu, Pak Hasan dulu paling benci bahasa Inggris. Kenapa? Jurusannya kan fisika. Saya senang dengan 4 materi tadi, matematika, fisika, kimia, yang lain ogah. Gitu nggak mau. Gitu kan, begitu mindsetnya begitu gitu. Tapi setelah kuliah di Politeknik LP3I, ada dosen saya zaman dulu tahun 94 di LP3I, dosen saya bahasa Inggris itu sudah bule 2 orang. Miss Kay sama Miss Celia, satu dari Irlandia, satu dari Inggris. Gitu ya. Jadi dua-duanya nggak pernah namanya ngajar di kelas pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi saya kan terpacu. Terus satu dari ada orang Indonesia, Miss Asti namanya. 3 dosen saya ketika saya kuliah di LP3 itu bahasa Inggrisnya. Miss Asti ini bilang sama saya, kalau kamu Hasan pengen jadi pemimpin, nanti di masa depan, kuasai yang pertama bahasa Inggris. Menjawab ada pertanyaan skill tadi ya. Gitu. Yang kedua, jawab dengan bisa menggunakan operate komputer. Sekarang mah kalau kalian kan canggih semua ya. Presentasi, saya tadi pakai Canva tuh. Kenapa saya nggak mau pakai PPT gitu? Walaupun kakak kelas kamu bilang PPT-in Pak, saya PPT-in kan, gitu. Padahal itu saya kerjanya udah di Canva. Kenapa? Saya pun adaptif, belajar beradaptasi agar bisa masuk gitu ya di Canva-nya gitu ya. Jadi itu kemudian, bentar ya, sebentar si Om Iwan ganggu. Jadi Pertama itu ya. Jadi tanggung jawab sosialnya kalian itu adalah generasi yang akan nanti ke depan untuk menghadapi era emas Indonesia. Terus yang kedua, pertanyaannya dari Langsa ya. Apa kemampuan, apa tadi pertanyaannya? Oh, dari Tasik tadi udah dijawab. Langsa tadi, apa nih pertanyaannya dari Langsa? Lupa dia. Langsa itu dia nanyakan karirnya bagaimana biar sukses ke depan, serta ini ya, ilmu apa yang harus dimiliki untuk persisten ya. Persisten Gen Z ini kan nggak tahan banting ya. Ya ketemulah, beradaptasilah, belajarlah dengan dosen-dosen yang memang bukan dari Gen Z. Begitu kan? Tempel itu. Gitu kan? Sekarang kan kalian kuliah di LP3I. Ya kalau diminta tolong sama dosen atau manajemen nanti bantuin, lu bantuin aja. Kenapa? Karena waktunya nggak sia-sia gitu. Karena kalau kalian ini tipenya, saya punya anak seumuran kalian lah. Saya paham tipenya gimana ya. Bangun tidur pegang handphone. Ya kan tanggung jawab di rumah nggak mau. Ya kan katanya gue udah sibuk. Sekarang kan kelas 3 Kang. Anak saya jurusan IPS. Ya kan. Udah gitu kan bomnya di kelas anak saya yang eligible itu 20 orang di ranking satunya di IPS.
kelas kiamat lah di 20. Gitu. Sekarang anak saya di kelas kiamat nih di 2020. Jadi saya bilang udah bimbel. Sekarang lagi bimbel. Jadi tanggung jawab di rumah banyak yang hilang. Tapi semakin kesini saya mengajarkan, ayo kamu harus punya tanggung jawab di rumah. Minimal Sabtu Minggu. Ya kan Sabtu Minggu kerjaannya ngapain? Jangan pegang handphone dulu, beresin kamarmu dulu. Ya kan minimal itu ya. Dalam satu minggu tuh beresin kamarnya gitu ya. Dia fokus ngebersihin kamar, rapiin lemarinya yang kalau perempuan narik baju suka-suka ya. Gitu, karena dia punya si mbak di rumah gitu misalnya. Tapi sekarang saya kasih dia kepercayaan, yuk, you are, mulai dari kamu sendiri gitu. Termasuk kita semua juga di sini ya. Kita mulai kita buatkan gitu tanggung jawab kita untuk sosial sehingga kita nggak tadi Gen Z yang tadi dibilang itu mental health-nya bermasalah itu mulai disembuhkan dengan beraktivitas sosial gitu ya kan, mulai ngebantu orang tua. Sekarang udah di Politeknik LP3I, udah kuliah di LP3I. Saya ingatkan lagi, satu, kalau kamu mau sukses, berbaiklah sama ibu kamu. Pak, saya hari kemarin belum berbaik. Mulai hari ini niat seluruh nasional, besok nanti pulang ke rumah ke orang tua, mulai ngabarin ya. Yang kos ya, Neng ya, yang kos ya, pulang kuliah kabarin mah aku udah pulang kuliah. Itu udah kebahagiaan buat orang tua. Yang jauh orang tuanya gitu ya. Gitu mulai, berbuat baik sama ibumu. Karena kalau katanya mau sukses, berbuat baiklah sama ibumu, bukan pacarmu ya Kang. Ya, pacarmu nomor sekian. Karena yang ditanyakan pertama ibu, baru nggak disebut istrimu gitu kan. Bener kan? Yang utama buat kamu ibu kamu, bukan pacar kamu yang sekarang baru ketemu di usia mungkin kemarin 15 tahun, pacaran 3 tahun itu segalanya. No. Ya. Ya tetap berbuat baik sama kalau mau sukses gitu ya, mungkin itu jawaban saya. Emang enggak? Berapa menit? Udah habis? Ya, oke. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu untuk Bapak Hasan. Oke, Bapak Hasan, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menutup. Boleh, silakan Bapak. Ya, saya sih pengennya, saya alumni, kalian mahasiswa baru. Yuk kita bangun kampus kita, jadikan kalian jadi contoh-contoh mahasiswa terbaik di Indonesia, ya kan? Baik di Bandung maupun di daerah gitu ya. Walaupun kuliah kita singkat, ada yang D2, ada yang D3, ada yang S1 gitu ya. Gitu. Walaupun kuliahnya cuma singkat, tapi manfaatkan waktumu ini untuk meraih semua mimpi kalian gitu ya. Demikian Nobel Tabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.